Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 makna dalam pelaksanaan sholat. Setelah kita memahami makna-makna filosofis atau hikmah dari hal-hal yang kita lakukan sebelum sholat, maka pada kesempatan ini kita akan uraikan makna-makna gerakan dan bacaan di dalam sholat, agar sholat yang kita kerjakan penuh dengan penghayatan dan memberikan pengaruh positif sesudah kita melaksanakan sholat. Setidaknya ada 5 rangkaian sholat yang perlu penghayatan dalam pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Salat dimulai dengan takbiratul ihram. Takbir adalah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha segala-galanya. Dialah Allah, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lalu kemudian ihram artinya haram. Kita telah menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala kesiapan untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun awalnya dihalalkan seperti berbicara, makan, minum di saat kita sholat, maka harus kita tinggalkan. Yang artinya bahwa ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan sholat, maka ia sudah menyatakan dirinya untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kita bertekad untuk melaksanakan syariat Islam sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tercermin di dalam bacaan doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Bahkan kita baca di dalam surah Al-Fatihah, berulang-ulang kali kita baca di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian makna salat yang kedua adalah ruku dan sujud. Ruku dan sujud merupakan lambang sebagai bentuk ketaatan dan ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya
bandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga perintahkan kepada kita agar kita rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Kita berusaha agar kita selalu bersama orang yang rukuk. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kita harus berusaha untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid agar kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, warka'u, rukuklah, wasjudu, dan sujudlah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan berbuatlah kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rukuk dan sujud melambangkan ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketiga, rangkaian salat, yaitu i'tidal, bangkit dari rukuk. Ini mencerminkan, melambangkan sebagai konsistensi atau keseriusan seorang hamba untuk selalu memuji-muji kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang harus kita puji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan bahwa dialah Allah yang maha segala-galanya. Kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus nantiasa mengabdi dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang pantas mendapatkan pujian. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat, rangkaian salat yang keempat yang perlu penghayatan adalah duduk di antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir melambangkan sebagai penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya butuh dengan harapan karunia, petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan duduk melambangkan agar kita senantiasa berjamaah bersama orang-orang yang saleh, yang dibingkai dengan kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna salat. Lalu kemudian yang terakhir, makna sebagai rangkaian salat
yang kelima yang perlu penghayatan adalah salam. Salat kita tutup dengan salam. Salam memberikan cerminan atau sebagai lambang keselamatan dan kedamaian. Karena itu ketika kita telah melaksanakan salat, tebarkanlah keselamatan dan kedamaian di antara sesama manusia. Ketika kita selesai salat, memberikan salam ke kanan dan ke kiri, seolah-olah Allah mengatakan, engkau telah selesai melaksanakan salat menghadapku. Buktikanlah salatmu dengan kebaikan. Jangan engkau hidup sendiri. Lihatlah di sebelah kanan dan di sebelah kirimu. Banyak orang yang membutuhkan, yang harus membutuhkan perhatian, yang membutuhkan pertolonganmu. Tebarkanlah keselamatan dan kedamaian. Karena itu, jika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin agar terhindar dari kehinaan dunia dan di akhirat, dan sebaliknya diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Janji Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka akan mendapatkan kehinaan dimanapun mereka berada. Illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kecuali hamba-hamba Allah yang mereka memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka memperbaiki hubungannya sesama manusia. Oleh karena itu, tebarkanlah keselamatan dan kedamaian. Janganlah hanya mengurus dirinya sendiri. Ada saudara-saudara kita di sebelah kanan, di sebelah kiri kita. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Bantulah mereka sesuai dengan kemampuan, sesuai apa yang kita miliki. Bantulah saudara-saudara kita. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan keselamatan dan kedamaian di muka bumi ini. Karena itu orang-orang yang beruntung, hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat. La'allakum tuflihun, kata Allah. Maka perbanyaklah melakukan kebaikan-kebaikan. Maka hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kami uraikan semoga membawa berkah dan manfaat kepada kita semua. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.